Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Post-Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fanzira Nur Islami Tanjung. Yang kedua, Amelia Rizky Ayu. Yang ketiga, Isna Rizky Hidayati. Dan yang terakhir, saya sendiri, Tashida Rahmani Abiari. Untuk materi pertama mengenai apa itu Post-Traumatic Stress Disorder akan disampaikan oleh saya sendiri, Tashida Rahmani Abiari. Baik, banyak sekali yang mendefinisikan apa itu Post-Traumatic Stress Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya adalah gangguan stres pasca trauma, dan sering sekali disingkat dengan PTSD. Dikutip dari National Center for PTSD pada tahun 2010, PTSD atau gangguan stres pasca trauma ini merupakan gangguan kecemasan yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Dalam DSM-5 tahun 2013 menjelaskan bahwa gangguan stres pasca trauma merupakan perkembangan gejala khas setelah terpapar satu atau lebih peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis sendiri merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan trauma bagi penerimanya. Peristiwa traumatis tersebut dapat berupa bencana yang tiba-tiba, catastrophic sudden, menyaksikan ancaman serius, kematian tidak wajar, pelecehan seksual, serangan seksual, kekerasan rumah tangga, kecelakaan, perang, bencana alam, dan bencana medis. Dalam DSM-5 ini, gangguan stres pasca trauma diklasifikasikan sebagai gangguan yang berhubungan dengan stres. Dan karena gangguan ini masih ditandai dengan kecemasan yang ekstrim dan ketakutan terkait trauma, The South Africa Depression Anxiety Group pada tahun 2006 menyatakan bahwa PTSD is the debilitating condition with follow traumatic event, yang artinya gangguan stres pasca trauma merupakan kondisi melemahkan setelah mengalami peristiwa traumatik. In another words, gangguan ini juga bisa dipanggil dengan cell shock, battle fatigue, accident neurosis, dan post-rep syndrome. Dalam PPDGJ, gangguan ini dapat didiagnosa sebagai gangguan otonomik, gangguan afek, dan kelainan tingkah laku tetapi tidak khas. Dan yang terakhir, menurut American Psychological Association pada tahun 2014, PTSD atau gangguan ini bisa dikaitkan dengan disregulasi emosi. Materi kedua, kapan PTSD dapat didiagnosa? Menurut Duran dan Barlow pada tahun 2006, gangguan ini bisa muncul setelah beberapa bulan atau setahun setelah terjadi peristiwa. Bahkan, menurut National Center for PTSD pada tahun 2010, gangguan ini bisa saja muncul sehari atau seminggu setelah terjadi peristiwa. Tapi, menurut PPDGJ, PTSD baru bisa didiagnosa setelah gangguan timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah terjadinya traumatik berat. Oke, saya Fanzira Nur Islami Tanjung. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah penyebab PTSD. Nah, penyebab gangguan PTSD ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek psikologis. Nah, untuk aspek biologis sendiri, orang yang mengalami PTSD itu akan merasakan berbagai perubahan pada fisiknya. Nah, perubahan ini yang paling penting itu terletak dalam memori, karena kejadian traumatis seseorang itu akan berulang terus-menerus melalui memori. Terus, diyakini juga amigdala adalah fear center dari otak atau gudang ingatan seseorang. Seseorang yang mengalami PTSD ini akan mengalami amigdala yang overreaktif. Amigdala membantu otak dalam membuat hubungan antara situasi
yang menimbulkan ketakutan di masa lalu. Dan karena kondisi ini berpasangan dengan situasi saat ini yang bisa saja netral. Tentunya faktor genetik itu juga mempengaruhi dalam kemungkinan seseorang mengalami PTSD atau tidak. Walaupun begitu, faktor genetik itu bukan merupakan penyebab utama terjadinya PTSD ya teman-teman. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini juga mempengaruhi seseorang yang mengalami gangguan PTSD. Kenapa demikian? Karena pengalaman hidup yang dialami seseorang sepanjang hidupnya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya PTSD. Pengalaman hidup seperti apa? Jadi pengalaman hidup ini mencakup pengalaman yang dialami oleh individu itu dari masa kecil sampai masa dewasa. Nah, selain pengalaman hidup yang dialami, jumlah dan tingkat keparahan peristiwa atau traumatik yang dirasakan oleh orang itu juga memberikan pengaruh pada gangguan PTSD yang dialami orang tersebut. Nah, peristiwa traumatik itu seperti apa? Jadi peristiwa traumatik itu contohnya yaitu perang, pemerkosaan, bencana alam, kecelakaan, penculikan, penyiksaan seksual. Nah, ini termasuk faktor yang mempengaruhi PTSD, apalagi kalau terjadinya pada masa kanak-kanak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala gangguan PTSD. Nah, seseorang dengan gangguan PTSD tentunya mempunyai beberapa gejala, yaitu yang pertama ada pengulangan pengalaman trauma. Seseorang itu menunjukkan gelagat, yaitu selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan di masa lampau atau peristiwa yang telah dialami dan membuatnya sangat ketakutan. Jadi dia itu merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan itu terulang kembali. Lalu dia juga bermimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuatnya selalu merasa sedih. Nah, hal ini mengakibatkan reaksi emosional dan fisik yang berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan. Yang kedua, yaitu penghindaran dan emosional yang dangkal. Jadi seseorang yang memiliki gejala gangguan PTSD ini dia itu cenderung menghindari aktivitas tempat ramai, berpikir sendirian dan merasakan atau kurang dalam bercakap atau berhubungan sosial dengan yang membuatnya trauma. Selain itu juga dia itu kehilangan minat terhadap semua hal, perasaan terasing dari orang lain dan emosional yang dangkal. Yang ketiga, ada sensitivitas yang meningkat. Nah, seorang yang mengalami gangguan PTSD ini dia menunjukkan gejala yaitu dia itu kesulitan untuk tidur atau dia mengalami insomnia. Dia mudah marah atau tidak dapat mengendalikan amarah. Terus dia juga sulit berkonsentrasi, berlebihan dalam bersikap waspada, dan juga dia itu merespon secara berlebihan atas sesuatu yang terjadi padanya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orang yang rentan terkena PTSD. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar peristiwa traumatis mungkin memiliki prevalensi gangguan lebih tinggi daripada orang dewasa pada populasi umum. Angka prevalensi post-traumatic stress disorder atau PTSD pada anak dan remaja dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori usia lain yang disebabkan oleh karakteristik unik yang dimiliki oleh anak dan remaja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai treatment untuk PTSD. Yang pertama ada terapi psikologi.
Ada beberapa jenis terapi psikologi atau psikoterapi yang bisa dilakukan di antaranya. Yang pertama ada terapi kognitif. Salah satu jenis psikoterapi ini dilakukan dengan berbicara dengan ahli terapi untuk mengetahui pola pikir yang mungkin menjadi Anda terjebak dengan memori yang menimbulkan efek traumatis. Lalu yang kedua ada exposure terapi. Terapi psikologi ini dapat membantu Anda menghadapi situasi dan ingatan yang selama ini menimbulkan efek trauma dengan cara yang aman dan tidak berbahaya. Terapi ini juga bisa dilakukan menggunakan program virtual reality yang membuat Anda kembali merasakan suasana atau kondisi penyebab timbulnya trauma dan terus-menerus latihan menghadapinya. Kemudian cara yang kedua menggunakan obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan juga dapat membantu untuk mengatasi gejala PTSD dan membantu proses terapi. Di antaranya adalah yang pertama ada obat-obatan antidepresan, yang kedua ada obat-obatan anti kecemasan, dan yang ketiga ada prazosin untuk mengatasi mimpi buruk. Pembahasan yang selanjutnya adalah what is the prognosis of PTSD atau prediksi dari penderita PTSD. Prognosis yang pertama adalah 30% dari penderita PTSD ini akan pulih dengan sendirinya, di mana tanpa menggunakan bantuan obat-obatan atau pengobatan yang lainnya. Yang kedua adalah 40% dari penderita PTSD ini akan mengalami beberapa gejala ringan akibat dari trauma yang pernah ia alami. Ketiga, 20% dari penderita PTSD akan mengalami gejala sedang akibat trauma yang dialami. Dan yang terakhir ada 10% dari penderita PTSD ini akan mengalami gejala yang buruk atau parah akibat dari trauma yang dia alami. Jadi di sini sudah sangat mengganggu aktivitasnya. Nah, pada umumnya, prognosis ini dapat terjadi lebih buruk apabila dialami oleh pasien yang berusia sangat muda, yaitu sekitar 80%. Sedangkan pada pasien yang berada pada usia pertengahan dapat ditoleransi dengan baik. Dan pada umumnya hanya sekitar 80% dari usia pertengahan yang akan mengalami gejala PTSD setelah 1 tahun. Baik, dengan berakhirnya penjelasan mengenai prognosis PTSD, maka berakhir pula presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa.